Anwar Patoni, SPDMM dari Negeri Gadis Ciparai, dan presenter yang tidak kalah menarik Pak Ujang dari SMK. Beliau ini kita mulai meeting ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya tentang pengaruh perdagangan kebutuhan primer melalui daring terhadap inovasi dan kreativitas generasi muda, saya serahkan kepada moderator Bapak Anwar Patoni. Saya persilahkan. Ya, terima kasih Ibu Lia yang telah mempersilahkan saya untuk masuk ini sebagai moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa dipilih untuk sesi yang terakhir, mungkin ini untuk sesi yang ke-8. Sebelum beranjak ke kegiatan pikonnya, akan saya perkenalkan presenter yang akan menemani kita sejam ke depan, yaitu nama lengkap Bapak Ujang Kosmara SPD, tempat tanggal lahir Bandung 7 Juni tahun 1988, alamat beliau sekarang di Peru Majalaya Residen, tepatnya di daerah Bojong Majalaya Kabupaten Bandung. Kemudian instansi sekarang beliau bertugas di SMK Anur Kecamatan Ibun, dan jabatan sekarang yang beliau emban yaitu sebagai Wakase Kesiswaan pendidikan terakhir di S1 Unipa Epkip IPS Geografi. Kemudian sekarang beliau juga sedang mengemban tugas berikutnya yaitu program Magister Pendidikan Masyarakat. Kemudian beliau juga sekarang aktif di kegiatan sosial lainnya seperti di kegiatan paket C daring. Adapun prestasi yang beliau pernah peroleh yaitu juara harapan itu program GTK kesetaraan paket C. Demikian mungkin sekelumit tentang CV presenter kita malam ini. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu kita coba dengarkan paparan beliau. Tema yang dibawakan tadi sudah jelas di flyer juga. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Pak Ujang untuk menyampaikan materinya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, alhamdulillah pada malam ini kita walaupun sudah malam, namun kita masih penuh energi, dan kita masih diberi kesehatan juga. Tanpa saya mengucapkan selamat malam minggu, namun bentar ini kita di sini pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan yaitu yang berjudul Social Entrepreneurship ya. Tapi di sininya ada skemanya atau judulnya pengaruh perdagangan kebutuhan primer. Pengaruh perdagangan kebutuhan primer melalui online terhadap inovasi dan kreativitas generasi muda. Alhamdulillah, mungkin kita sudah tidak asing lagi yang mana dengan istilah daring atau online. Apapun itu bentuknya pasti jenis bidangnya pasti kita sering mendengar kata online itu. Nah, atau daring ya kalau istilah bahasa Indonesianya daring. Nah,
kita di sini saya di sini mencoba mengetahui pengaruh perdagangan kebutuhan. Ininya sinerginya terhadap kreativitas generasi muda. Nah, mungkin apa sih pengertian bisnis online itu? Mungkin mohon maaf ada sedikit teks. Bisnis online didefinisikan sebagai kegiatan menjual barang atau jasa untuk mendapatkan keuntungan melalui media internet. Oke, ya, itu bisnis online. Nah, sejarah kita harus tahu juga perkembangan sejarah perdagangan online. Perdagangan online ya pada saat krisis moneter yang melanda Indonesia sejak tahun 1998 membuat masyarakat Indonesia mencari alternatif lain untuk menjaga kestabilan finansialnya. Pada saat 1998 Bu ya, Bapak mungkin sejarah perkembangan perdagangan online. Nah, sejarahnya ada lagi mungkin yang mengatakan pada tahun 1994 saat pertama kali banner elektronik dipakai untuk tujuan promosi dan perikanan di suatu halaman atau web bisnis. Tahun 1995 menandai awal lahirnya dua raksasa bisnis online, yaitu Amazon dan eBay, yang hari ini tidak membutuhkan pengenalan lagi. Seiring dengan berjalannya waktu, masa depan e-commerce tentu lebih terang dibandingkan dengan situasi saat ini. Di sini saya akan mencoba menganalisis ya Bu, perdagangan online. Tidak semua di kehidupan atau pada saat zaman ini semuanya hampir memakai daring. Nah, tidak terlintas juga kita adanya Gojek, adanya Grab, itu tidak terlintas dari kita tahun-tahun sebelumnya. Pada saat ini muncul sekarang makanan tinggal pesan, barang tinggal pesan. Di sini perdagangan online. Nah, kita analisis Bapak Ibu dengan cara analisis SWOT. Ya, saya akan menganalisis perdagangan online ini terhadap inovasi dan kreativitas anak muda dengan analisis SWOT. Kita coba beberapa analisis. Yang pertama, strength atau kekuatan. Kelebihan perdagangan kebutuhan pokok secara daring. Yang pertama, belanja menjadi praktis ya. Nah, yang tadi dibicarakan oleh saya mengenai adanya Gojek, adanya GrabFood, itu praktis sekali. Kita tinggal menekan tombol atau fitur yang kita harapkan, menekan mana atau memilih mana yang kita sukai, kendaki, lalu kita bayarnya juga kan sekarang lebih praktis lagi, ada OVO, ada GoPay dan lain-lain. Nah, ini analisis atau kekuatan atau kelebihan dari bisnis secara daring atau online ya. Ini juga bisnis secara online ini berkaitan dengan revolusi industri 4.0 yang mana ini sangat berpengaruh terhadap internet atau IoT atau internet optik ya. Kedua yaitu kekuatan ya, masih di dalam kekuatan perdagangan online. Kedua yaitu bisa membandingkan harga dengan mudah dari satu online shop ke online shop lainnya. Ketiga yaitu bisa mendapatkan barang dari mana saja, dari luar kota bahkan luar negeri. Yang saya bicarakan mungkin di sini juga kekuatan atau kelebihan dari bisnis online ini bisa mendatangkan dari luar negeri, import ya, baik itu di Lazada, yang Shopee yang saat ini jadi
dua raksasa, yang mana Tokopedia juga atau Bukalapak ya, Bukalapak itu hampir tidak ada. Kalau nggak salah saat ini juga Bukalapak sudah berkurang. Yang keempat yaitu hemat tenaga dan waktu. Tidak perlu berjalan dari satu toko ke toko lainnya untuk mendapatkan barang yang kita inginkan. Itu kelebihan atau kekuatan dari analisis SWOT. Dari analisis SWOT itu kelebihan pedagang. Yang selanjutnya, harga barang biasanya lebih murah. Kita bandingkan di toko-toko. Kemarin juga saya mencari pesawat telepon. Baru kemarin saya mencari di Majalaya, itu hampir mahal-mahal. Di Borma, di toko-toko yang ada di Majalaya, toko elektronik itu mahal-mahal. Pas saya maghrib membuka kopi, ternyata saya membandingkan dengan Lazada, ternyata saya menemukan yang lebih murah ternyata barang-barang. Selanjutnya itu yang keenam, barang biasanya lebih murah. Ini hampir sama dengan yang di atas nomor 5. Nomor 7 yaitu membantu perekonomian pedagang kecil. Ya, sekarang dengan adanya Gojek ya, dengan adanya GoFood, GrabFood, ini UMKM bisa memunculkan potensi-potensi dirinya, baik itu ada perdagangan kuliner atau perdagangan yang sifatnya mungkin bahan pokok. Ini juga kan pedagang kebutuhan bahan pokok. Yang kedelapan adalah anak muda milenial semakin inovasi dan kreatif dalam mengiklankan di medsos. Wah, ini sangat menarik sekali, sangat menunjang kelebihan dari analisis SWOT ini, yaitu kelebihannya dengan adanya pedagang online, anak muda milenial yang semakin mudah berinovasi dan dalam mengiklankan di media sosialnya. Selanjutnya, weaknesses, yaitu kelemahan. Nah, di sini kita analisis juga kelemahan perdagangan online. Yang pertama, kualitas barang yang tidak sesuai dengan gambar ya, banyak sekali saya juga melihat menyaksikan di Facebook ada yang kecewa terhadap pesanannya atau orderannya di saat pernikahannya. Kita mengorder kue pengantin atau kopi pengantin atau WO, ternyata di sini ya banyak sekali penipuan online. Yang kedua, kelemahan dalam perdagangan online, tidak bisa membedakan barang asli atau tiruan. Kita kan biasanya menganalisis gambar saja. Kopi online atau raksasa itu juga menjadi kelemahan ya. Tidak bisa kita melihat. Nah, kalau kita secara tradisional ya, mungkin kita bisa ini barangnya palsu, ini barangnya. Monitor Faujang, monitor. Halo Pak. Suaranya kecil. Oh ya, maaf. Ya. Pegang saja. Masih kecil Pak. Nah, sekarang udah. Sekarang udah bagus. Oke. Yang ketiga yaitu barang yang diterima cacat atau rusak ketika barang dalam pengiriman. Nah, di sini kan biasanya lewat jasa JNE atau jasa yang lainnya, istilahnya itu jasa pengiriman ya. Biasanya barang suka cacat atau rusak di dalam perjalanan. Selanjutnya yaitu sering terjadi penipuan setelah uang ditransfer. Banyak sekali ya kasus-kasus di medsos juga, banyak sekali penipuan setelah kita transfer barang tidak diterima. Ada yang sifatnya kasusnya penipuan atau yang hilang. Nah, kalau
Kalau online juga ini nih kasus terbaru dari teman saya, mengirimkan mengirimkan masker ke Polres yang ada di Lampung 20 pak, ternyata nyampainya itu 1 pak. Ternyata itu di jalan ada permasalahan gitu ya. Kita tidak bisa memastikan apakah full kita keterimanya atau tidak. Itu kelemahan, salah satu kelemahannya. Yaitu selanjutnya yang kelima, yaitu menimbulkan perilaku konsumtif rentan aksi pembobolan rekening jika pembayaran dilakukan melalui internet. Itu mungkin analisis saya mengenai perdagangan online dengan analisis SWOT. Sekarang ada peluang atau opportunities ya. Peluang dalam bisnis online, nah, memberikan dampak yang sangat luar biasa terhadap pola pikir masyarakat Indonesia yang masih tradisional. Indonesia sebagai negara yang berkembang berusaha meningkatkan pertumbuhan perekonomiannya. Nah, ini bersinergi dengan atau peluang ini dengan masih dalam revolusi industri ya, 4.0 yang dimana kita itu terpengaruh terhadap segala kegiatan kita dengan internet atau internet of things. Jadi yang tradisional atau yang masih yang tidak modern itu akan sulit berkembang untuk pertumbuhan perekonomiannya. Tapi kalau seumpamanya kita berdagang atau berjualan di daring, itu lebih peluang-peluangnya itu lebih bagus atau lebih berkembang. Yang selanjutnya itu perkembangan bisnis online yang cukup pesat dapat mempermudah masyarakat dalam memulai suatu bisnis yang baru, karena dalam bisnis online tidak memerlukan biaya yang sangat besar untuk membuat tempat usaha. Ya, dimana kita memang pada saat belum ramai-ramai dan belum terlintas di kita mengenai jual beli online ya, dulu itu banyak sekali sebenarnya aplikasi-aplikasi, tapi yang saat ini booming yaitu masih di online shop Lazada dan Shopee gitu ya. Sampai akhirnya yang buatan kita juga yang buatan anak negeri gitu, Bukalapak itu sudah tergerus karena banyaknya banyaknya diskon-diskon atau yang sifatnya ongkir gratis. Jadi perusahaan lokal itu hampir ya bisa dikatakan punah gitu oleh yang bisa membunuh UMKM di kita. Nah, di sini juga di Indonesia sangat pesat sekali. Bisa saja di Indonesia itu dengan menggunakan Facebook supaya tidak berjualannya tidak berbayar menggunakan aplikasinya. Ada juga yang banyak aplikasi-aplikasi yang berbayar, dan Facebook juga ada yang gratis, ada yang berbayar untuk perdagangannya. Selanjutnya red ancaman ya. Nah, kemunculan belanja online saat ini selain merupakan inovasi baru dan kreativitas baik dalam marketing dan iklan dalam aktivitas belanja, juga dapat memberikan perubahan gaya hidup masyarakat, terutama gaya hidup hedo dan konsumtif. Jadi di sini juga ada kelemahannya bisnis online. Jadi banyak orang-orang atau zaman anak-anak milenial itu mementingkan gaya hidup saja, misalkan beli tas, beli anak-anak milenial itu tidak mementingkan untuk bahan atau barang-barang pokok, untuk tidak mementingkan tabungan, tidak mementingkan rumah. Nah, banyak sekali yang arus modernisasi dan globalisasi pada saat ini, perdagangan online ini membawa dampak negatif juga. Nah, terutama gaya hidup hedo ya. Jadi inginnya itu lihat Lazada, lihat Shopee, apalagi sekarang nih mau memasuki bulan Ramadan, memasuki kita Syawal, banyak sekali diskon-diskon di online shop mengenai tas baru,
celana baru, baju baru. Nah, itu menjadi gaya hidup hedo dan konsumtif. Tak kala anak-anak sekarang itu atau generasi milenial tidak mementingkan tabungan, tidak mementingkan untuk rumah, untuk investasinya, asal sekarang dia itu atau mereka itu mendapatkan hasilnya, mendapatkan mendapatkan yang mereka harapkan, yaitu dengan belanja sebanyak mungkin di medsos ya atau di online shop. Mereka menjadi suatu kelemahan itu terhadap gaya hidup hedonis dan konsumtif. Terus selanjutnya ancamannya mengutamakan digitalisasi ketimbang interaksi sosial. Nah, memang sih Bu ya, ibu bapak guru yang hebat-hebat, ancaman di sini mungkin mengutamakan digitalisasi ketimbang interaksi sosial. Memang kalau untuk saat ini PSBB atau sekarang lagi lockdown itu lebih diutamakan online saja gitu ya, karena tidak berinteraksi. Namun ada kelemahannya nih. Nah, mereka itu tidak sadar bahwasannya di sekitar kita itu banyak sekali pedagang-pedagang atau mungkin saja pedagangnya teman kita atau saudara kita di pasar. Jadi tidak ada interaksi. Ada bagusnya kalau ada plus minusnya mungkin di sini mengutamakan digitalisasi ketimbang interaksi sosial. Itu mungkin analisis SWOT dari saya mengenai perdagangan online. Nah, kaitannya yang tadi oleh saya paparkan mengenai analisis SWOT terhadap perdagangan daring atau online. Nah, di sini ada beberapa inovasi dan kreativitas generasi muda dalam perdagangan kebutuhan primer. Nah, ibu bapak guru hebat, mungkin di sini saya akan memaparkan bisnis apa sih yang ramai-ramai saat ini yang menggunakan internet ya. Nah, ini kita hanya sharing saja. Yang pertama ada bisnis PPOB ya. Bisnis PPOB ini Bu, Pak, adalah bisnis yang dimana sering dilakukan untuk untuk pembayaran token listrik, misalkan PDAM, pulsa, TV berbayar, terus PDAM udah internet, IndiHome. Nah, ini bisnis PPOB nih. Sekarang juga ada BRI Link. BRI Link sekarang menjamur di Majalaya, khususnya di lingkungan saya itu menggunakan internet ya untuk pembayaran BRI Link nih. BRI Link kita transfer sesama BRI itu mungkin kena casnya hanya 2.500. Kalau seumpamanya bisnis transfernya dengan dengan berbeda bank itu akan berbayarnya mungkin 15.000 atau berapa. Nah, ini menjadi inovasi dan kreativitas anak muda nih di sini untuk terhadap perdagangan online. Yang kedua adalah bisnis kuliner. Ya, tadi juga udah dipaparkan untuk bisnis kuliner. Banyak sekali diposting atau di iklan, apalagi sekarang di status WA juga kan itu termasuk online. Di bisnis kuliner banyak sekali yang memosting makanan dari mulai menyiapkan, memasaknya sampai dihidangkan. Ini sangat kreatif ya anak muda saat ini. Terus selanjutnya yaitu jasa traveling ya, mungkin travel planner. Nah, kalau seumpamanya di internet saya juga kemarin mencari saja kalau kita pergi ke Bali. Nah, kita misalkan bulan madu nih, atau kita hanya di sekolah mau 10 orang ke Bali. Nah, kita tidak tahu nih Bali itu seperti apa kondisinya, jalannya, atau objek-objek pariwisatanya. Tidak usah khawatir, kita klik saja. Di internet juga banyak sekali yang menawarkan jasa travel planner. Baik itu kita dijemput dari bandaranya, sampai kita transportasinya, sampai ke hotel, dan sampai dihantar-antar ke objek-objek wisata yang ada di Bali. Jadi
orang Bali sama, kalau orang Bali mau ke Bandung misalkan tidak tahu nih objek wisata yang di Bandung Selatan itu seperti apa, di Ciwidey seperti apa, tidak tahu transportasinya, hotelnya. Ya, di situ juga di internet juga atau di jasa travel ya, travel planner juga banyak, tiap-tiap kota itu menawarkan jasa travel ya. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, seumpamanya apa? Nah, ini contoh kecilnya ya, contoh kecil dari jasa planner, travel planner. Kalau kita ke Pangandaran, mau ke Pangandaran kan biasanya pada zaman dulu itu ke Pangandaran hanya ke Pangandaran saja. Namun sekarang kan banyak objek wisata yang menawarkan di Pangandaran itu yang apa sifatnya menantang, atau misalkan gini, kita ke Pangandaran pakai jasa travel, pasti kita akan dibawanya ke Citumang, Batu Hiu. Nah, itu udah di skate atau direncanakan oleh jasa travel planner. Nah, biasanya jasa travel ini adalah orang-orang generasi muda atau anak-anak milenial yang awalnya iseng-iseng di Facebook sampai akhirnya punya website sendiri ini. Nah, selanjutnya yaitu jasa pelatihan dan kursus online. Nah, kemarin saya walaupun pelatihannya banyak sekali, ada yang menawarkan pelatihan kursus membuat website, mikrotik, banyak sekali jasa online ini, kursus-kursus. Kemarin ramai-ramai nih untuk mengikuti CPNS, banyak sekali kursus-kursus online yang menawarkan, dia itu bukan menjanjikan, banyak sekali testimoni yang lulus misalkan di Bandung untuk tembus ke CPNS. Itu biasanya juga anak muda yang membuat websitenya, membuat perencanaan untuk kursus. Nah, yang selanjutnya inovasi dan kreativitas anak muda dalam perdagangan kebutuhan primer. Yang selanjutnya yaitu jualan snack ya, jualan snack anti mainstream. Nah, sekarang banyak sekali yang jualan makanan hanya ya snack saja, bukan makanan berat, yang berupa mungkin sekarang musimnya dalgona, kopi dalgona misalkan. Banyak sekali di medsos juga untuk snack yang jualan snack itu biasanya anak muda juga. Nah, berarti harus kita dikembangkan kreativitas anak muda di sini, terutama mungkin anak didik kita, untuk guru KWU juga, untuk guru produktif dan kewirausahaan juga harus mungkin digenjot lagi dan dimotivasi untuk meningkatkan dan mengembangkan kreativitas generasi muda. Selanjutnya yaitu berjualan di marketplace. Nah, di marketplace itu hampir sama dengan di Shopee, di Lazada, dan di medsos lainnya. Nah, biasanya di marketplace ini di Facebook ya, yang sifatnya gratis atau tidak berbayar, dan juga di Facebook juga ada yang berbayar. Nah, itu mungkin beberapa inovasi dan kreativitas anak muda. Nah, kesimpulannya, bisnis online, istilah ini mungkin sering kita dengar akhir-akhir ini, terutama dalam kebutuhan pokok. Tapi tahukah Anda bahwa kini bisnis online merupakan salah satu industri dengan potensi bisnis yang sangat potensial. Hal ini terjadi seiring dengan perkembangan zaman, yang mana pada saat ini tren dengan belanja online yang sedang marak diterapkan oleh masyarakat seluruh dunia termasuk Indonesia. Dari hal tersebutlah banyak perusahaan yang semula menerapkan bisnis secara offline lalu berbondong-bondong mulai merambah ke bisnis online, terutama menambah inovasi anak muda. Mungkin paparan dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam mempresentasikan atau dalam menyampaikannya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi kembali lagi ke rekan saya, moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Ujang. Materinya sudah gamblang dipaparkan dari awal sampai akhir. Nah, barangkali ada beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan. Bagi Bapak Ibu silakan untuk mengirimkan pertanyaannya baik berupa chat ataupun boleh juga secara langsung dengan acungan tangannya. Untuk
pertanyaan, insya Allah akan kami tampung. Dipersilakan. Baik. Sepertinya sudah ada pertanyaannya. Akan saya bacakan ya dari Pak HI. Ini siapa ya? Pak Di era milenial seperti Hendra Irawan. Pak Hendra Irawan ya. Pertanyaannya, di era milenial seperti saat ini, berbagai bentuk keramaian saat mengunjungi spot belanja dapat diatasi dengan beralih ke belanja daring. Selain hemat waktu, tidak perlu ada acara mengantri. Tinggal pesan barang yang diinginkan melalui gawai, kemudian bayar dan duduk manis di rumah untuk menunggu barang datang. Bagaimana dengan resiko yang didapatkan ketika belanja daring dan bagaimana solusinya? Itu pertanyaan pertama, sekaligus ada 2 pertanyaan. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Bapak Moderator Pak Anwar Fatoni. Baik, Pak Hendra Irawan, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin di sini akan saya kupas juga bagaimana dengan resiko yang didapatkan ketika belanja daring. Nah, belanja daring yang tadi saya paparkan kaitannya dengan analisis SWOT. Di sini ada kelemahan, ya Bu, Pak, maaf, kelemahan saya tampilkan dulu di sini, tampilkan lagi. Nah, kita memang secara ini kita tinggal duduk manis, kita tinggal kita tinggal pencet sana, pencet sini. Tetapi banyak sekali untuk bisnis online di sini kelemahan. Nah, di sini Pak, kelemahannya yaitu kualitas barang tidak sesuai dengan gambar, ada mungkin kaitannya. Yang kedua, tidak bisa membedakan barang asli atau tiruan. Memang fakta sekali, saya juga pernah memesannya ini, ternyata kabel-kabel seperti itu banyak tiruan sekali. Terus selanjutnya yaitu kelemahannya, yaitu barang yang diterima cacat atau rusak ketika barang dalam pengiriman. Jasa pengiriman atau apa ya istilahnya itu. Nah, itu kelemahan atau kekurangannya. Sering terjadi penipuan setelah uang ditransfer, barang tidak diterima. Nah, menimbulkan perilaku konsumtif, rentang aksi pembobolan rekening. Nah, kalau untuk di sini saya garis bawahi keempat kelemahan ini: kualitas barang tidak sesuai gambar, tidak bisa membedakan barang asli atau tiruan, barang yang terima cacat atau rusak, terus sering terjadi penipuan. Ya, mungkin itu untuk secara kelemahannya atau resiko. Nah, bagaimana solusinya? Nah, kalau solusinya Bapak Hendra mungkin menurut kacamata saya atau persepsi saya untuk kaitannya dengan solusi itu lihat situasi dan kondisi pasar dan lihat situasi dan kondisi lingkungan. Pada saat ini PSBB ya, untuk di daerah Bandung Raya dan mungkin Kabupaten Bandung juga ada 5 tempat yang PSBB. Itu baiknya memang online kalau seumpamanya jasa antar makanan atau barang. Nah, kemarin juga pernah sama Anies Baswedan di Jakarta itu ojek online atau pengantaran tidak boleh diadakan. Gojek juga ditutup untuk aplikasi ininya, pengantaran orangnya atau ojeknya. Tetapi sekarang dibuka lagi semuanya. Karena apa? Karena lihat situasi dan kondisi. Nah, kalau sekarang kan corona gitu. Ya, bagusnya itu kita lihat situasi dan kondisi saja mungkin, Pak. Mohon maaf apabila ini kurang pas jawabannya. Ya, mangga. Mudah-mudahan tidak puas dengan jawabannya. Jadi pada intinya ada kelebihan dan kekurangannya mungkin dari program seperti proses daring ini. Jadi kelebihannya seperti apa tadi sudah dijelaskan dan kekurangannya seperti apa. Mungkin seperti itu. Barangkali ada pertanyaan yang lain dari Bapak Ibu, silakan tinggal di chat. Ya. Atau misalkan sudah merasa cukup. Sama-sama Pak Hendra Irawan.
Bu Yuli, barangkali ada pertanyaan kembali. Tahu masukan? Oke. Nah, apakah ada kendala daring? Apakah kendala daring online gitu ya, Bu? Belanja online. Oke. Apakah kendala dari belanja online? Mungkin Ya. itu pertanyaannya dari Bu Yuli. Baik. Silakan Pak Ujang. Kalau kendala ini hampir sama, Bu, dengan resiko ya, mungkin kendala-kendalanya. Tetapi kalau seumpamanya yang sifatnya mumpuni gitu, misalkan si orang tersebut mumpuni, dia punya gadget, dia punya rekening bank di handphonenya atau di gadgetnya, saya rasa itu tidak ada kendala. Nah, kalau untuk berjualan atau berbisnis di online, jadi transfer bank tinggal di di HP atau di gadget. Nah, tapi kalau seumpamanya yang setengah-setengah, banyak sekali sih yang bisnis online-nya anak-anak SMA. Itu biasanya sifatnya keluar rumah juga, kalau membawa uang banyak juga takutnya ada risiko. Nah, kelemahannya atau kendala daring online ya mungkin responnya ada yang cepat, ada yang lambat, itu sesuai dengan frekuensi dari sinyalnya juga mungkin, Ibu. Aduh, mohon maaf mungkin, Bu, sedikit paparan dari saya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Ujang atas jawabannya. Mungkin itu Bu Yuli untuk jawabannya. Jadi pada intinya tetap kembali ke analisis SWOT itu ya Pak Ujang ya. Betul sekali, Pak. Dikembalikan ke kelemahan, kekurangan, ancaman dan seperti itu. Baik Pak Ujang. Mungkin untuk sesi diskusi barangkali masih ada lagi nggak? Saya lihat dulu chatnya. Oh, sudah tidak ada Pak Ujang Ya. untuk pertanyaan. Sebelum ditutup, mungkin saya persilakan Pak Ujang untuk membacakan kesimpulannya seperti apa dari materi yang disampaikan malam ini. Baik. Tempat Untuk kesimpulannya, nah ini bisnis online, istilah ini mungkin sering kita dengar akhir-akhir ini, terutama dalam kebutuhan pokok. Tapi tahukah Anda bahwa kini bisnis online merupakan salah satu industri dengan potensi bisnis yang sangat potensial. Hal ini terjadi seiring perkembangan zaman yang tadinya Bapak Ibu mungkin ada revolusi industri 1, 2, 3. Nah, sekarang sudah di era revolusi 4.0 untuk di Indonesia. Tapi kalau untuk di Jepang kan beda lagi, ada era society 5.0. Nah, nanti akan ada di segmen berikutnya dengan Pak Arif ya, Pak Arif. Nah, yang mana pada saat ini tren dengan belanja online sedang marak diterapkan oleh masyarakat seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dari hal tersebutlah banyak perusahaan yang semula menerapkan bisnis secara offline, lalu berbondong-bondong mulai merambah ke bisnis online, terutama menambah inovasi dan kreativitas anak muda. Begitu mungkin Pak Arif untuk kesimpulannya. Mohon maaf Pak Anwar, mohon maaf Pak Anwar. Ya. Terima kasih Pak Ujang. Kesimpulannya pun telah disampaikan. Sebelum diakhiri, mungkin ada beberapa hal yang ingin disampaikan oleh Bapak dan Ibu Instruktur untuk Bu Yuli ataupun Pak Ridwan. Kami persilakan. Iya, terima kasih Pak Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ujang yang udah memaparkan materinya dengan jelas dan gamblang ya. Kemudian juga terima kasih kepada hostnya ini Bu Lia yang cantik, dan juga Pak Anwar yang memang ini guru saya sebenarnya ya, prestasinya luar biasa. Berkaitan dengan player dulu ya Bapak, saya selalu berurutan dari player. Ya. Untuk player ini background yang indah ya, yaitu merah dan putih sesuai warna bendera kita. Itu sebenarnya bagus ya paduan warnanya. Namun ketika saya baca atau saya lirik di judul menggunakan huruf biru, itu terasa tercover, jadi kurang terbaca gitu bagian atasnya Pak. Jadi mohon
kalau background yang warna yang apa terlipat ke garis yang merah itu huruf di judulnya nggak kebaca. Jujur aja saya nggak kebaca itu apa sih ini apakah disidik-sidik langsung di zoom baru kebaca. Jadi ini hal yang sepele tapi kadang jadi hal yang ini kan yang namanya player itu kan daya tarik kita untuk merangsang para partisipan masuk ke join di room kita sebenarnya kan itu ya player itu jadi iklan gitulah. Nah kalau promosinya seperti ini kadang ini apa sih judulnya kalau lewat gitu kan, apalagi kalau partisipannya lagi stres dengan penugasan gitu ya. Nah jadi yang jelas player itu udah menarik, udah bagus, udah cocok hanya di judulnya aja hurufnya coba yang atas dicerahkan gitu biar terbaca. Maaf ya bukan bermaksud ini punten, tidak Bu, masukan buat kami menjadi aset buat kami juga ya, karena ya ini dari player karena memang ada satu player yang indah yang harus Bapak Ibu upload nanti pas di kantong penugasan. Jadi pilih salah satu, wah ini nyaman sekali ya, beda dengan saat saya dan Pak Ridwan jadi presenter, player itu dua-duanya kami upload, dek butut, dek alus, pokoknya itu player upload. Nah sekarang mah peserta batch 6 itu bisa dipilih player yang paling bagus, itu yang diupload gitu. Nanti sesi itunya akan lebih jelas di hari Senin ya dijabarkan. Siap. Kemudian dari PowerPoint. Nah wah, saya simak ini prestasi luar biasa ya. Sebenarnya instruktur daring juga ternyata ya Pak Ujang itu. Yang namanya PowerPoint itu ternyata namanya juga poin ya. Harusnya begitu beberapa slide sih udah bagus ya tayangannya. Begitu ada beberapa slide lagi di bawah saya menemukan satu slide yang renyek gitu tulisannya. Nah ini saya kan partisipan juga ingin membaca si slide itu, tapi ketika mata normal saya itu hati kebacanya, padahal itu mata nusala atau apa gitu ya. Jadi ingin menzoomkan juga lah, kalau bisa dizoomkan, kalau tidak ya terpaksa si partisipan lewati aja kan slide itu, jadi mendengar aja. Untung dilengkapi dengan pemaparan Pak Ujang yang detail dan jelas, alhamdulillah. Jadi dari situ tercover lah, tertutupi oleh penjelasan Pak Ujang. Nah itu dari player. Kemudian dari ini teknis ya, masalah teknis sebenarnya teknis mah bagian Pak Ridwan, tapi nggak apa-apa saya bahas. Yang namanya membuat room meeting, maaf Bapak Ibu ya, maaf ini ya Bu Lia punten pisan, membuat room meeting memang ketika kita kan diarahkan membuatnya ke Bitly. Sebenarnya memendekkan short link itu bisa ke Bitly, bisa ke gg.gg. Kelebihan gg.gg satu simpel, QR code muncul langsung. Tetapi untuk Bitly juga sama, sebenarnya QR code juga muncul langsung, namun kadang suka ada error menerjemahkan codingnya. Jadi di sini maaf kalau saya evaluasi ya kenapa partisipan pada nggak bisa masuk, berarti ada error di coding yang dimiliki di Bitly gitu. Di Bitly. Jadi kalau pakai Bitly itu memang risikonya seperti itu. Tapi karena di awal saat skill itu di panitia kan diarahkannya oleh teacher Andri, itu kita diarahkan ke Bitly, tapi para partisipan itu bebas sebenarnya, boleh ke GG out GG atau Bitly gitu. Cuma ya itulah terserah yang menurut saya gitu ya, lebih nyaman sih kita pakainya yang